Apa kabar pemirsa? Bertemu lagi bersama saya Rina Reski dalam Warta Parlamentaria. Kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar kinerja dan kegiatan anggota DPR RI. Inilah Warta Parlamentaria selengkapnya. Komisi 11 DPR RI meminta dua perusahaan BUMN yaitu Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI dan Perusahaan Listrik Negara PLN mengoptimalkan pemberian penambahan modal negara dengan program yang tepat dan dapat langsung dirasakan manfaatnya baik masyarakat luas atau kepada industri. Anggota Komisi 11 DPR RI Masinton Pasaribu menyampaikan PLN dan LPEI harus bisa meningkatkan sektor produksi masyarakat dengan adanya PMN yang diberikan. Masinton menekankan jangan sampai penambahan modal ini tidak terserap dan dimanfaatkan dengan baik. LPEI itu bisa meningkatkan daya saing, kemudian meningkatkan produksi dalam negeri untuk kemudian pengembangannya ke ekspor luar negeri sana. Anggota Komisi 11 DPR RI Mustafa mengatakan terkait pemberian PMN kepada PT PLN maupun LPEI masih banyak hal yang harus didalami lagi. Mustafa menjelaskan, hampir semua kementerian berfokus pada UMKM, padahal semestinya ada tugas pokok yang harus diutamakan untuk dijalankan. Pengembalian itu yang namanya pinjam itu atau didanai, orang mendanai ini kan harus berharap ada suatu pendapatan, baik pendapatan pokok maupun pendapatan bunga, amanat undang-undang kan begitu. Nah, dengan itu harapan saya bahwa dengan apakah LPI, apakah PLN ini semuanya supaya tidak bias, sehingga ke depan ini betul-betul bisa clear. Nadia dan Domi, TVR Parlemen melaporkan. Ditemui dalam kunjungan spesifik Komisi 4 DPR RI ke Desa Kelagian, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi, Komisi 4 melihat menyebabkan semakin berkurangnya populasi ikan di Sungai Pengabuan dan Sungai Kelagian akibat dari sungai yang sudah tercemar oleh limbah pabrik. Ketua Tim sekaligus Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI, Dedi Mulyadi menyampaikan, sumber ikan yang menjadi mata pencaharian masyarakat menjadi hilang akibat pencemaran Sungai Pengabuan dan Kelagian. Ya itu tadi kan masyarakat di sini kan tadi hidupnya ringan, dari berkebun kemudian ngambil ikan di sungai. Nah sekarang menjadi agak berat ya kan, karena sumber ikan di sungainya sudah tidak ada. Gitu. Dugaannya memang dari PT satu. Ya kita tidak dulu mengatakan dugaan, nah, biarkan nanti Kementerian Lingkungan Hidup yang membuktikan. Karena secara teknis mereka yang lebih memiliki otoritas untuk menentukan. Ya. Anggota Komisi 4 DPR RI Halid mengatakan, harus ada solusi agar masyarakat di sekitar sungai dapat kembali memanfaatkan hasil dari sungai. Halid juga mengatakan akan ada pengambilan sampel air yang diambil dari Sungai Pengabuan tersebut. Setelah sampel diuji, hasilnya akan dibawa saat melakukan rapat koordinasi untuk pembahasan terkait pencemaran Sungai Pengabuan dan Sungai Kelagian. Dan insya Allah akan kami tindak lanjuti dengan pihak industri di sekeliling sungai yang menjadi penyebab pencemaran tersebut. Ini harus ada solusi segera sehingga masyarakat sungai yang selama ini digunakan oleh masyarakat bisa dimanfaatkan kembali. Dari Provinsi Jambi, Rian Indrayana, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 6 DPR RI melakukan pertemuan dengan BP Batam, perwakilan Kementerian BUMN, perwakilan Kementerian Perindustrian, perwakilan BKPM, PT Pengusaha Daerah Industri Pulau Batam, PT PGM, Perum Bulog, serta Pelindo 1 di Kepulauan Riau. Ditemui usai kunjungan kerja reses Komisi 6 DPR RI ke Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, anggota Komisi 6 DPR RI, Nyat Kadir mengatakan, koordinasi vertikal dan horizontal antar lembaga perlu ditingkatkan agar lembaga-lembaga dapat bersinergi dengan baik. Nyat mengatakan, saat ini masih terjadi keluhan listrik mahal, padahal sudah memakai gas yang seharusnya membuat harga listrik lebih murah. Dengan harga gas itu harusnya lebih murah. Untuk daerah industri itu diberi keistimewaan lah harganya ya. Itu salah satu contoh aja. Gas sudah murah, $6 per MMBTU kan salahnya. Harusnya PLN itu menurunkan harganya khusus untuk daerah industri lah.
Anggota Komisi 6 DPR RI Ananta Wahana berpendapat antara BUMN dan Pemkot dapat saling berkoordinasi dan bersinergi agar masalah-masalah dapat terselesaikan dan Batam kembali normal. Saya pikir dengan hadirnya Komisi 6 ini akan cairlah antara BUMN, Pemkot, kemudian ada beberapa instansi badan yang ada di tempat ini. Saya pikir nanti bisa terselesaikan, ya kan. Komisi 6 saya pikir perlu memfasilitasi. Tidak hanya Dari Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Arif Naka, TVRI Parlemen melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa karena kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Di antaranya datang dari DPR, dorong peningkatan produksi BBM setelah jeda berikut ini. Guna memenuhi kebutuhan BBM untuk masyarakat, Komisi 7 meninjau pembangunan kilang di Balikpapan. Pembangunan kilang ini diperkirakan akan selesai tahun 2023. Komisi 7 menilai konsumsi BBM di masyarakat kian hari meningkat sehingga perlu ada kilang baru untuk menghasilkan BBM maupun LPG. Ditemui usai kunjungan ke RDMP Balikpapan, Ketua Komisi 7 DPR RI Sugeng Suparwoto mengatakan kebutuhan BBM saat ini mencapai 1,3 juta barel per hari, sedangkan BBM yang dihasilkan baru 800.000 barel per hari. Bahwa ini merupakan bagian dari rencana besar kita bagaimana untuk mencukupi produk BBM dan produk-produk lain di masa-masa depan. Sebagaimana kita ketahui di sini semula adalah 260.000 barel per day. Ditingkatkan menjadi 360.000 barel per day plus juga produk-produk petrochemical yang lain. Sugeng Suparwoto menambahkan, proyek RDMP yang direncanakan selesai tahun 2023 akan memproduksi 360.000 barel per hari. Jadi masalah, sehingga insya Allah ini proyek tahun 2023 insya Allah sudah tuntas dan hari ini progres kemajuannya cukup menggembirakan. Kenapa? Di tengah-tengah COVID ini targetnya per Desember adalah 28%, betul sekarang tercapai kurang lebih 24%. Dari Balikpapan, Julian, TVRI Parlemen melaporkan. Dalam kunjungan kerja ke Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Komisi 10 DPR RI berharap masyarakat lokal bisa turut merasakan dampak positif dari pembangunan. Adapun salah satu pembangunan yang akan dicanangkan adalah Perpustakaan Nasional. Dengan harapan pembangunan tersebut bisa meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di daerah ini. Anggota Komisi 10 DPR RI, Mai Esti Wijayati mengungkapkan, untuk mendukung hal tersebut, masyarakat harus dibekali pendidikan yang berkualitas guna berperan aktif membangun daerahnya. Maka bagaimana caranya mengatur ketika gedung itu sudah ada, diisi, kemudian membuat program-program yang memang untuk masyarakat bisa berkembang lebih baik. Sehingga mereka tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga mampu menikmati perkembangan pembangunan yang sangat luar biasa di Gunung Kidul. Begitu. Mai Esti mengungkapkan, Yogyakarta sudah sangat siap untuk dijadikan destinasi wisata karena sudah memiliki sertifikat CHSI dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kita semua, masyarakat Gunung Kidul ini bisa berperan secara maksimal. Tidak menjadi penonton, sekedar menonton ada perkembangan yang begitu hebat, sekedar menonton banyak hotel, rumah bagus dan yang lainnya, tapi tidak mampu menikmati karena memang tidak punya keterampilan yang memadai. Maka pendidikan formal maupun non formal menjadi salah satu kunci. Nah, tentu kita berharap perhatian pemerintah pusat terhadap pendidikan di Gunung Kidul itu bisa kita lebih optimalkan.
Dari daerah istimewa Yogyakarta, Tegar Aziz, TVR Parlemen melaporkan. Anggota Komisi 7 DPR RI meminta Mind ID bisa memberikan kontribusi lebih banyak terhadap negara meski di tengah pandemi COVID-19. Di Gedung Nusantara 1 DPR RI Jakarta, Willy Yosep menilai capaian Mind ID tahun 2020 masih belum menggembirakan. Hasil evaluasi tersebut harus ditindaklanjuti agar membantu pemasukan negara. Mind ID didorong bekerja lebih keras dengan program-program yang inovatif guna menjaga keseimbangan ekonomi. Freeport salah satunya yang menjadi harapan bangsa ini setelah kita melakukan take over saham kurang lebih 51%. Harusnya banyak memberikan kontribusi bagi negara dan juga bagi masyarakat di sana. Anggota Komisi 7 DPR RI Willy Yosep juga mendesak PT Freeport Indonesia segera merealisasikan pembangunan smelter karena sudah disepakati dengan pemerintah dan amanat undang-undang. Semua permasalahan di lapangan diharapkan bisa terselesaikan guna mensejahterakan masyarakat Papua. Melaksanakan butir-butir apa yang sudah disepakati pada saat take over-nya. Ya, salah satu smelter yang sampai saat ini ya belum terrealisasi. Mining Industri Indonesia atau Mind ID adalah holding industri pertambangan Indonesia yang beranggotakan PT Antam, PT Bukit Asam, PT Freeport Indonesia, PT Inalum, dan PT Timah. Fitian dan Rian, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 7 DPR RI mengingatkan pemerintah melibatkan DPR RI dalam pembahasan kebijakan terkait kewajiban penjualan batu bara untuk kepentingan dalam negeri atau domestic market obligation. Di Gedung Nusantara 1 DPR RI Jakarta, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Edi Suparno meminta pemerintah melanjutkan kewajiban penjualan batu bara untuk kebutuhan dalam negeri minimal 25% dari produksi batu bara. Karena adanya PPN yang membebani para perusahaan pertambangan, nah itu akan memberatkan juga sehingga kebutuhan dalam negeri itu bisa-bisa tidak tercukupi. Nah ini saya pikir kita perlu terobosan dan tadi kami sampaikan juga bahwa kami ingin diikut sertakan paling tidak dalam bentuk partisipasi non-aktif ya. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Edi Suparno juga meminta kebijakan tarif royalti jangan sampai membebani pengusaha batubara membayar royalti di tengah pandemi COVID-19 yang bisa berdampak pada harga di dalam negeri. Jangan sampai kemudian membuat penambang itu tidak mau ekspor karena rugi dianggap sebagai beban tambahan gitu. Sehingga akhirnya memutuskan untuk menjual di dalam negeri. Nah, kalau dijual di dalam negeri tentu nanti harganya akan rusak karena bagaimanapun juga akan terjadi oversupply di dalam negeri. Edi Suparno menyarankan pemerintah mempertimbangkan pengecualian penerapan sanksi kompensasi terhadap industri batubara agar kebutuhan dalam negeri terpenuhi. Heriadi, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Tetaplah bersama kami. Komisi 2 DPR RI mengapresiasi pelaksanaan seleksi CPNS dan seleksi pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja atau PPPK di daerah istimewa Yogyakarta yang berjalan lancar dan menerapkan protokol kesehatan dengan baik di tengah pandemi COVID-19. Dalam kunjungan kerja reses ke daerah istimewa Yogyakarta, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Saan Mustopa mengatakan jika masih ada kekurangan secara teknis adalah hal yang wajar dan bisa diperbaiki ke depannya. Dan mereka mulai mendata juga siapa yang sudah diterbitkan eksanya dan siapa juga yang sudah menerima tunjangan dari pemerintah. Nah yang belum tinggal mereka data lagi, nanti mereka sampaikan lagi juga ke pemerintah pusat. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Saan Mustopa mengakui pengangkatan P3K
masih diutamakan untuk tenaga medis dan tenaga pendidik. Namun tidak menutup kemungkinan Komisi 2 DPR RI akan mendorong pemerintah pusat melakukan pengangkatan P3K di bidang atau profesi lainnya. Itu kan sebagai kompensasi dari tuntutan mereka para kategori 2 ya di kalangan pengajar yang untuk menjadi PNS rasanya sudah tidak mungkin, maka diberi kesempatan untuk menjadi P3K. Jumlah peserta yang mengikuti sebanyak 32.464 peserta untuk ditempatkan di 6 instansi daerah. Dari Daerah Istimewa Yogyakarta, Rifki Makdudi, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 3 DPR RI mengapresiasi kinerja jajaran Polda Nusa Tenggara Barat dalam menjalankan tugas dan fungsinya di tengah pandemi COVID-19, sehingga situasi kondusif NTB tetap terjaga. Dalam kunjungan kerja reses ke NTB, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Adis Kadir menilai Kapolda NTB berhasil memimpin jajarannya dalam menyelesaikan konflik sengketa lahan yang bertahun-tahun di kawasan ekonomi khusus Mandalika, khususnya di lintasan sirkuit MotoGP dengan pendekatan humanis dan tidak gaduh atau rusuh. Gubernur, Kapolda, kemudian Danrem, Jaksa Tinggi, dan lain-lainnya, para Forkompimda sudah sangat siap, saya melihat kesiapannya untuk menyambut itu, dan tentunya ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat NTB dan juga untuk membuat NTB ini lebih maju dan lebih modern. Kapolda NTB Irjen Polisi Muhammad Iqbal menyatakan kunjungan kerja Komisi 3 DPR RI menjadi momentum Polda NTB menyampaikan kinerja selama ini, termasuk mendapatkan masukan untuk perbaikan kinerja. Polda NTB mengedepankan prinsip pendekatan ke masyarakat. Kami bersyukur bahwa sudah hampir tahunan sengketa kepemilikan lahan di sirkuit, ya di lintasan sirkuit MotoGP kami selesaikan dalam kurun waktu 3 bulan. Inilah kerja Polda NTB didukung oleh seluruh stakeholder lain. Komisi 3 DPR RI juga mengapresiasi pengamanan Pilkada Serentak 2020 di 7 kabupaten kota di NTB. Dari Nusa Tenggara Barat, Iqbal Subarsah, TVR Parlemen melaporkan. Anggota Komisi 5 DPR RI mendorong pengelolaan sampah di Waduk Muara Nusa Dua Bali lebih dimaksimalkan sehingga waduk bisa berfungsi secara maksimal sebagai pengelolaan air baku bagi masyarakat dan pengendali banjir. Dalam kunjungan kerja reses ke Provinsi Bali, Hasan Basri menilai Pemprov dihimbau berperan serta dalam mengelola sampah di kawasan waduk dan masyarakat sekitar waduk harus diberikan edukasi. Beberapa hal yang menjadi pemikiran dan menjadi PR bagi pemerintah daerah, terutama pengendalian masalah sampah. Kita lihat tadi cukup banyak, walaupun ada teknologi yang bagaimana untuk mengangkat sampah, tapi kelihatannya dalam aliran sungai itu cukup banyak. Hal senada disampaikan anggota Komisi 5 DPR RI Ishak Meki yang menekankan pembersihan sampah di kawasan Waduk Muara Nusa Dua harus dilakukan secara khusus dan terukur untuk menjaga kebersihan waduk dan tidak mempengaruhi debit air waduk. Bagaimana supaya penjaringan sampah ini dimaksimalkan karena masih ada celah-celah sampah keluar dan sebagainya. Apakah itu nanti mesinnya yang agak canggih? Waduk Muara Nusa Dua menjadi pengelolaan bahan baku air untuk masyarakat di Kuta, Benoa, dan Nusa Dua. Selain itu, sebagai pengendali air baku PDAM Badung sebesar 500 liter per detik. Dari Provinsi Bali, Temi Riansyah, TVR Parlemen melaporkan. Demikianlah beragam informasi seputar aktivitas DPR RI yang sudah kami susun dalam Warta Parlamentaria. Tetap jaga protokol kesehatan dengan sering mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, menggunakan masker, serta menghindari kerumunan untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Saya Rini Reski beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.